Tahukah Anda bahwa kunyit, rempah berwarna emas yang ada di dapur Anda, telah menjadi salah satu pengobatan alami paling populer di kalangan lansia Amerika? Mungkin Anda sudah mulai menambahkannya ke smoothie pagi atau mencampurnya dalam secangkir teh hangat untuk kesehatan yang lebih baik. Penelitian menunjukkan kunyit dapat meredakan peradangan, menenangkan kekakuan sendi, meningkatkan kesehatan jantung, bahkan melindungi memori seiring usia. Namun ada rahasia yang banyak orang tidak ketahui. Jika Anda berusia di atas 60 tahun, ada 3 makanan yang sebaiknya dihindari saat mengonsumsi kunyit. Jangan lewatkan informasi penting ini. Tekan like jika Anda ingin tahu lebih lanjut, dan subscribe untuk tips kesehatan terpercaya setiap hari. Makanan yang akan kita bahas bukan bahan eksotis yang sulit ditemukan, melainkan makanan pokok yang mungkin sudah ada di kulkas Anda. Ketika makanan ini berinteraksi dengan kunyit, mereka dapat memblokir atau mengurangi potensi penyembuhan yang kuat dari rempah emas ini. Dalam beberapa kasus, kombinasi yang salah bahkan dapat menyebabkan gangguan pencernaan atau peradangan tambahan yang tidak diinginkan. Ini berarti semua manfaat kesehatan yang Anda harapkan bisa dibatalkan hanya karena apa yang Anda makan bersama kunyit setiap hari. Hari ini saya akan menjelaskan 3 makanan yang harus dihindari, dan yang lebih penting, 3 bahan yang meningkatkan manfaat kunyit hingga 10 kali lipat. 1. Produk olahan susu. Penghambat pertama khasiat kunyit yang mungkin tidak Anda sadari ada dalam rutinitas harian Anda. Mari kita mulai dengan bahan yang praktis menjadi makanan pokok dalam diet Amerika, yaitu produk susu, terutama yang sudah diolah secara industri. Saya berbicara tentang irisan keju Amerika, krim bubuk untuk kopi, yogurt rasa manis, dan keju parut yang dikemas dalam kantong plastik. Makanan ini memang praktis dan lezat, jadi wajar jika Anda menjadikannya bagian dari rutinitas harian tanpa berpikir 2 kali. Mungkin Anda melelehkan sepotong keju di atas telur pagi hari atau mengaduk krim bubuk ke dalam kopi sambil menikmati sarapan. Anda bahkan mungkin menambahkan keju parut ke salad untuk makan siang. Namun inilah masalahnya ketika dikombinasikan dengan kunyit. Produk susu olahan dapat menghambat penyerapan kurkumin dalam 2 cara utama yang perlu Anda pahami dengan baik. Pertama, mereka seringkali mengandung bahan pengawet, perasa buatan, penstabil, dan dalam beberapa kasus gula tambahan yang berlebihan. Bagi banyak lansia yang sudah menderita gangguan pencernaan lambat atau refluks asam, aditif ini dapat memperburuk kondisi pencernaan. Ketika pencernaan Anda terganggu, tubuh akan lebih sulit menyerap semua nutrisi penting, termasuk kurkumin yang berharga dari kunyit. Kedua, beberapa protein dalam produk susu sebenarnya mengikat kurkumin, mencegahnya mencapai sel yang membutuhkan kekuatan antiinflamasi. Anggaplah kurkumin sebagai agen bebas yang mengalir melalui tubuh. Jika menempel pada protein susu, ia tidak dapat bekerja secara optimal. Untungnya Anda memiliki banyak alternatif yang lezat dan lebih sehat untuk menggantikan produk susu olahan dalam konsumsi kunyit. Pertimbangkan susu almond tanpa pemanis, susu kelapa, atau susu gandum yang lebih lembut pada perut sensitif dan tidak menghalangi kurkumin. 2. Makanan kaya cuka. Penghambat kedua yang mungkin mengejutkan Anda karena sering dianggap sebagai bagian dari pola makan sehat. Sekarang mari beralih ke kategori yang mencakup saus salad botolan, acar, saus tomat, mustard, dan hidangan kaya cuka putih atau apel. Mereka adalah bumbu sehari-hari yang ditemukan dalam roti lapis, salad, bumbu rendaman, dan berbagai saus yang kita konsumsi tanpa berpikir. Banyak di antara kita yang tidak ragu menambahkan sedikit cuka pada hidangan atau menambahkan acar pada hamburger favorit. Masalahnya adalah kurkumin dalam kunyit cukup halus dan sensitif terhadap lingkungan yang sangat asam dalam sistem pencernaan. Agar tubuh dapat menyerap dan menggunakan kurkumin dengan baik, senyawa ini membutuhkan lingkungan yang stabil, bukan yang terlalu asam. Makanan yang sangat asam dapat memecah kurkumin sebelum tubuh Anda sempat menggunakannya untuk proses penyembuhan dan antiinflamasi. Bagi siapapun yang menderita sakit ma atau refluks asam, kombinasi kunyit dan cuka kuat dapat memperburuk kondisi tersebut. Hal ini berpotensi menyebabkan kembung, rasa tidak nyaman, dan gangguan pencernaan yang tidak diinginkan, terutama pada lansia. Terkadang orang memutuskan untuk menjadi sehat dengan menambahkan kunyit ke saus salad yang dibeli di toko tanpa memahami risikonya. Tetapi jika saus tersebut mengandung banyak cuka, Anda justru merugikan diri sendiri dan mengurangi manfaat kunyit yang diharapkan. Mungkin lebih baik membuat saus salad sendiri di rumah dengan minyak zaitun murni, sedikit air jeruk lemon, dan lada hitam. Jika Anda menyukai acar atau bumbu berbahan dasar cuka, Anda tidak harus meninggalkannya sama sekali dari menu harian. Pisahkan saja dalam rencana makan. Jika mengonsumsi sesuatu yang sangat asam, tunggu beberapa saat sebelum mengonsumsi kunyit untuk hasil optimal. 3. Sereal dan makanan panggang yang mengandung gula, musuh tersembunyi kurkumin yang sering diabaikan dalam pola makan sehari-hari.
Terakhir, mari kita bicarakan sesuatu yang menenangkan sekaligus bermasalah, yaitu sereal manis dan berbagai makanan panggang komersial. Banyak lansia yang tumbuh sambil menikmati semangkuk besar sereal manis untuk sarapan atau muffin blueberry dengan kopi pagi. Kebiasaan ini seringkali berlanjut, dan dengan munculnya produk roti yang dicampur kunyit di pasaran, mudah berpikir kita melakukan kebaikan. Sayangnya camilan ini seringkali mengandung gula rafinasi dalam jumlah tinggi yang bertentangan dengan misi antiinflamasi kunyit. Gula diketahui sebagai agen inflamasi yang secara langsung berlawanan dengan tujuan kunyit untuk menenangkan reaksi peradangan tubuh. Kunyit berusaha menenangkan peradangan, sedangkan gula justru meningkatkannya, sehingga Anda mengirimkan sinyal yang membingungkan ke tubuh. Seiring berjalannya waktu, konflik internal ini dapat mengurangi efektivitas kunyit dan menghambat proses penyembuhan alami tubuh. Selain itu, konsumsi gula tinggi dapat menyebabkan lonjakan insulin, mempengaruhi kesehatan usus, dan mengganggu penyerapan nutrisi termasuk kurkumin. Untuk para lansia yang memantau kadar gula darah, menderita radang sendi, atau mencoba merangsang fungsi otak, gula sangat berisiko. Namun apakah itu berarti Anda harus meninggalkan sepenuhnya makanan kesukaan yang bisa menenangkan pikiran? Belum tentu. Kuncinya adalah moderasi dan pengganti yang lebih sehat. Jangan lupa tekan like dan subscribe untuk tips kesehatan praktis lainnya. Jika Anda menyukai sarapan yang panas dan manis, cobalah oatmeal tanpa pemanis dengan sedikit kunyit dan sedikit madu mentah. Dengan mengurangi atau memisahkan konsumsi gula dengan kunyit, Anda membiarkan kurkumin melakukan fungsi utamanya tanpa gangguan. 4. Lada hitam, penambah penyerapan pertama yang dapat meningkatkan khasiat kunyit hingga level yang menakjubkan. Bahan pertama dan bisa dibilang paling penting yang harus digabungkan dengan kunyit digunakan setiap hari oleh hampir semua orang. Lada hitam mengandung senyawa alami yang disebut piperin yang dapat meningkatkan penyerapan kurkumin hingga 2000%. Ya, Anda tidak salah dengar. 2000% peningkatan penyerapan hanya dengan menambahkan sejumput lada hitam sederhana. Tanpa piperin, kurkumin dapat langsung melewati sistem Anda tanpa memberikan manfaat maksimal yang seharusnya Anda dapatkan. Bersama dengan piperin, kurkumin mendapat perlakuan VIP yang memungkinkannya masuk secara efisien ke dalam aliran darah Anda. Akhirnya kurkumin dapat mencapai persendian, otak, dan jaringan penting lainnya untuk memberikan efek penyembuhan yang optimal. Mengapa hal ini khususnya penting bagi orang lanjut usia? Seiring bertambahnya usia, kemampuan menyerap nutrisi secara alami akan menurun. Itulah mengapa setiap bantuan kecil sangat membantu dalam memaksimalkan manfaat suplemen dan rempah yang Anda konsumsi setiap hari. Dengan hanya menambahkan sejumput lada hitam, Anda dapat meningkatkan manfaat kunyit yang sudah Anda konsumsi secara signifikan. Tidak perlu banyak. Sejumput dalam masakan atau bahkan sentuhan kecil dalam teh atau smoothie dapat memberikan keajaiban nyata. Campurkan seperempat sendok teh kunyit dan sejumput lada hitam yang baru digiling dalam secangkir susu almond panas setiap pagi. Kebiasaan sederhana ini dapat mendukung persendian, fungsi kognitif, dan sistem kekebalan tubuh Anda sekaligus dalam jangka panjang. Gunakan lada hitam yang digiling segar jika memungkinkan, karena lada yang sudah digiling kehilangan sebagian kandungan piperin seiring waktu. 5. Lemak sehat. Pendamping kedua yang membuat kurkumin lebih mudah diserap tubuh dan bekerja lebih efektif. Berikutnya adalah mitra kuat kedua kunyit, yaitu lemak sehat. Kurkumin bersifat larut dalam lemak, bukan dalam air. Artinya kurkumin larut lebih baik dalam lemak daripada air. Jika mengonsumsi kunyit tanpa lemak, sebagian besar akan terbuang percuma. Bagi lansia yang mengandalkan kunyit untuk melawan peradangan atau meredakan kekakuan sendi, penting memastikan penyerapan maksimal kurkumin. Disitulah sedikit lemak sehat berperan. Sumber seperti minyak zaitun ekstra virgin, alpukat, kacang-kacangan dapat memberikan keajaiban. Biji-bijian seperti chia, rami, labu, dan ikan berlemak seperti salmon membantu kurkumin melewati dinding usus ke aliran darah. Taburkan minyak zaitun murni pada sup atau rebusan berbumbu kunyit setelah dimasak untuk meningkatkan penyerapan nutrisi. Tambahkan setengah buah alpukat atau 1 sendok makan selai kacang ke smoothie pagi dengan sedikit kunyit untuk sarapan sehat. Masak telur orak-arik dalam sedikit minyak zaitun atau alpukat, lalu taburi dengan kunyit dan lada hitam untuk kombinasi sempurna. Panggang sayuran dalam minyak zaitun, kunyit, dan sedikit garam serta merica untuk hidangan yang lezat dan menyehatkan. Ingat, ini bukan tentang makan lebih banyak lemak, tetapi memilih jenis lemak yang tepat untuk mendukung penyerapan kurkumin. Makanan olahan atau yang digoreng dapat menimbulkan peradangan sehingga menghilangkan manfaat kunyit yang Anda harapkan. Tetaplah mengonsumsi sumber lemak utuh dan alami. Anggap saja lemak sehat sebagai layanan pengiriman kurkumin pribadi Anda. Dengan menggabungkan kunyit dan lemak sehat,
Anda memberikan kurkumin kesempatan terbaik untuk bekerja optimal dalam tubuh Anda. 6. Madu mentah, mitra antiinflamasi alami yang sempurna melengkapi khasiat kunyit untuk kesehatan menyeluruh. Terakhir, mari kita bicarakan madu mentah. Bahan alami dan manis yang sangat cocok dipadukan dengan kunyit untuk kesehatan optimal. Madu mentah tidak hanya memiliki rasa yang lezat, tetapi juga mengandung antioksidan, enzim, dan senyawa antiinflamasi yang powerful. Dikombinasikan dengan kunyit, madu mentah dapat membantu menenangkan jaringan yang meradang, terutama di tenggorokan atau saluran pencernaan. Ada dua alasan utama mengapa pernikahan ini sangat bermanfaat. Pertama, peningkatan rasa yang membuat kunyit lebih mudah dikonsumsi. Kunyit bisa sedikit pahit jika dikonsumsi sendiri. Madu mentah membuatnya lebih nikmat, terutama dalam teh atau minuman panas lainnya. Kedua, memperkuat tindakan antiinflamasi. Madu mentah memiliki efek antiinflamasi ringan yang melengkapi khasiat kurkumin yang kuat. Bersama-sama mereka dapat memberikan pendekatan yang lembut dan alami untuk meringankan berbagai kondisi peradangan ringan. Kata kuncinya di sini adalah mentah. Madu yang keruh dan terkadang berbintik yang Anda temukan di pasar petani masih utuh nutrisinya. Madu komersial biasa yang seringkali bening dan dipanaskan pada suhu tinggi kehilangan banyak kualitas bermanfaat alaminya. Campurkan setengah sendok teh kunyit dengan 1 sendok teh madu mentah dalam secangkir air hangat, aduk dan minum perlahan. Atau buat minuman menenangkan dengan kunyit, madu mentah, jus lemon, dan air panas untuk diminum pagi atau sore hari. Siapkan pasta emas dengan mencampur kunyit, madu, dan sedikit lada hitam. Konsumsi 1 sendok kecil setiap hari untuk kesehatan. Berhati-hatilah agar tidak membakar nutrisi dalam madu. Jika memantau gula darah, ingat madu adalah bentuk gula alami. Jumlah sedang seperti 1 sendok teh sehari sudah cukup bagi kebanyakan orang. Namun selalu pertimbangkan kebutuhan kesehatan pribadi. Sekarang Anda telah memahami rahasia memaksimalkan manfaat kunyit untuk kesehatan di usia 60 tahun ke atas dengan cara yang tepat. Hindari 3 penghambat utama: produk susu olahan, makanan kaya cuka, dan makanan tinggi gula yang dapat mengurangi efektivitas kunyit. Manfaatkan 3 peningkat alami: lada hitam untuk penyerapan, lemak sehat untuk distribusi, dan madu mentah untuk sinergi antiinflamasi. Mulailah menerapkan tips ini dalam rutinitas harian Anda. Bagikan pengalaman Anda di komentar dan ceritakan perubahan yang Anda rasakan. Tekan like jika informasi ini bermanfaat, share ke keluarga, subscribe channel Sehat dalam 2 minggu, dan aktifkan notifikasi untuk update kesehatan harian.